Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kembali hadir di room ini dalam rangka mengikuti apel pagi secara virtual. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali apel pagi pada hari ini, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua yang masih setia mengikuti apel pagi sesuai dengan keputusan rapat kita. Kemudian juga saya menyampaikan pada Bapak dan Ibu tenaga pendidik yang mengajar hari ini, yang melaksanakan BDR hari ini, supaya mempersiapkan diri untuk memasuki BDR. Kemudian begitu juga kepada tenaga kependidikan, supaya juga tetap bersemangat untuk hadir di sekolah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua juga saya sampaikan tentang masalah Satgas COVID yang sudah di SK-kan, sudah dibentuk. Mudah-mudahan hari Jumat yang akan datang sudah bisa dikukuhkan. Kalaupun nanti belum, nanti kita diskusikan melalui room ini apakah bersamaan nanti pengukuhannya dengan peresmian dari laboratorium komputer kita. Karena saya melihat ada indikasi dari semua sekolah Bapak dan Ibu untuk peresmian atau syukuran dari laboratorium atau Danadak itu diharapkan katanya dipanggil dinas cabang untuk meresmikannya. Tapi itu nanti berkembang di dalam room ini bagaimana kesiapan kita di UPT SMA Negeri 4 Wajo. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita pahami bersama bahwa untuk saat sekarang ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, Merdeka Belajar itu sudah masuk episode ke-7. Jadi saya harapkan kepada kita semua untuk memahami setiap episode dari Merdeka Belajar. Mulai dari episode pertama, apa inti dari Merdeka Belajar, episode kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7, Bapak dan Ibu. Dan episode ke-7 ini, Bapak dan Ibu, intinya adalah menciptakan atau melahirkan sekolah penggerak. Oleh karena itu, saya harapkan Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan sekolah kita ini menjadi sekolah penggerak. Kita pahami Bapak dan Ibu yang saya hormati bahwa sekolah penggerak itu pada dasarnya ada 5 hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama Bapak dan Ibu adalah kita persiapkan tentang sumber daya manusia. Alhamdulillah di UPT SMA Negeri 4 Wajo itu sudah kita sudah siap untuk SDM-nya. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ini juga kita sudah laksanakan Bapak dan Ibu. Kemudian perencanaan berbasis data. Ini juga sementara kita rintis. Kemudian penggunaan berbagai platform digital. Mudah-mudahan ini juga bisa kita rintis Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga nanti pendampingan konsultan untuk sekolah penggerak ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu juga kami sampaikan bahwa
esensi dari merdeka belajar bukan berarti bebas segalanya. Merdeka belajar artinya Bapak dan Ibu, yang pertama adalah kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan berpikir artinya Bapak dan Ibu, kita diberikan kebebasan berpikir untuk berinovasi. Baik tenaga pendidik maupun tenaga atau dengan siswa. Jadi bagaimana kita bebas berinovasi. Kemudian yang kedua, kebebasan dari kemerdekaan berpikir adalah kebebasan di dalam meningkatkan kreativitas kita sebagai guru dan siswa. Sehingga di dalam kemerdekaan berpikir akan terbentuk sebuah kemandirian, Bapak dan Ibu. Itu semuanya kunci dari merdeka belajar. Esensi yang kedua adalah merdeka belajar itu adalah merestorisasi kehidupan manusia. Artinya Bapak dan Ibu, kita akan mengembalikan harkat dan martabat manusia itu pada level yang semestinya. Yang dulunya itu harkat dan martabat seringkali diabaikan oleh kita sebagai peserta atau sebagai tenaga pendidik. Contohnya Bapak dan Ibu, seringkali kita membebankan tugas-tugas kepada peserta didik di luar dari kemampuannya. Biasa kita melaksanakan remedial dengan menyuruh siswa membuat tanya jawab sampai 200 nomor. Itu kan sudah melanggar dari kemerdekaan berpikir, kemerdekaan belajar Bapak dan Ibu. Itu yang tidak diinginkan lagi di merdeka belajar ini. Jadi intinya Bapak dan Ibu nanti dijelaskan ulang oleh Pak Yasser bagaimana itu merdeka belajar. Tetapi yang perlu saya tekankan bahwa setiap manusia, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu punya pola pikir atau punya mindset. Jadi setiap manusia itu dia punya mindset. Mindset yang ada pada setiap manusia ada dua. Ada pola pikir sadar, ada pikiran di bawah sadar. Itu setiap manusia memiliki seperti itu Bapak dan Ibu. Dan seringkali kita melihat teman sejawat kita, dia punya pikiran bawah sadar. Biasa teman kita itu ketika ada perubahan yang diberikan, selalu menantang. Selalu tidak mau melakukan perubahan. Selalu mengatakan bahwa saya sudah 20 tahun mengajar, begini-begini juga saya mengajar, berhasil juga anak saya, berhasil juga siswa saya. Berarti orang ini punya mindset di bawah sadar. Oleh karena itu, yang kita inginkan adalah mindset-nya itu adalah mindset yang sadar, Bapak dan Ibu. Bagaimana orang bisa diubah mindset-nya? Tentunya kita harus lihat dulu bahwa mindset itu ada mindset tetap, ada mindset berkembang. Mindset tetap itu Bapak dan Ibu, cirinya adalah yang pertama memiliki keyakinan bahwa inteligensinya, bakatnya adalah itu yang terbaik menurut dia. Jadi dalam bahasa Bugis, tolinaseng ni alena maca, si bawa tolenge, alena marina sejago. Berarti mindset orang ini mindset tetap. Ciri yang kedua mindset tetap Bapak dan Ibu adalah menghindari adanya tantangan. Jadi kalau ada tantangan, dia selalu menghindar. Dia selalu protes. Kemudian ciri yang ketiga, mindset tetap itu Bapak dan Ibu adalah mudah menyerah. Jadi ketika disodorkan sesuatu perubahan, pada pernah selesai penjelasannya tapa napotong ni maka dia ulai jamai. Itu adalah mindset tetap.
Itu ada pada setiap manusia, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, ciri khas dari mindset tetap adalah mengabaikan kritik. Jadi kalau dikritik, cuek saja. Imeto navigau, nalopigau. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, yang dimasuk mindset tetap itu adalah menganggap usahanya itu ya selalu berhasil. Nasabak naseng na jago, namo salah na pegau, nasa to berhasil. Nah, itulah mindset tetap Bapak dan Ibu. Tetapi bagaimana dengan mindset berkembang? Ini yang kita inginkan pada diri kita. Mindset berkembang itu ciri khasnya adalah memiliki keyakinan bahwa inteligensinya itu masih jauh dari kesempurnaan. Tolilo mewa merengkalinga ada, tolilo merengkalinga kritikan. Dia menerima saran. Kemudian ciri yang kedua, menerima tantangan dan bersungguh-sungguh untuk menjalankannya. Jadi kalau ada tantangan, ada pembelajaran aplikasi baru, dia menerima dan dia sungguh-sungguh untuk menjalankan. Dan alhamdulillah di UPT SMA Negeri 4 inilah yang terjadi Bapak dan Ibu. Kemudian mindset berkembang yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah tetap berpandangan ke depan dan tidak mau ada kegagalan pada dirinya. Artinya dia selalu mau maju Bapak dan Ibu. Dan dia tidak mau menerima yang namanya kegagalan. Ini mindset berkembang. Mindset berkembang berikutnya adalah berpandangan positif terhadap setiap usaha yang dilakukan. Jadi selalu dia memiliki pandangan positif. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, dia belajar dari kritik. Jadi kalau ada kritikan, dia pelajari apakah betul atau tidak. Kemudian dia analisa dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah menemukan pelajaran dan mendapatkan inspirasi. Itu mindset tetap Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, ketika kita melihat ciri khas mindset tetap ini, dan saya sangat bersyukur di UPT SMA Negeri 4 Wajo itu selalu ada mindset berkembang ini pada setiap guru dan pegawai kita. Ini satu kesyukuran kita Bapak dan Ibu, bahwa ketika ada perubahan kita akan selalu mengikuti perubahan itu dengan bagus, kemudian kita jalankan dengan baik tanpa ada kenal lelah. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam Merdeka Belajar itu sangat diharapkan Bapak dan Ibu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya kita pasti bertanya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu Bapak dan Ibu. Mungkin di dalam pemikiran kita masing-masing itu sudah ada salah satu penciptaan pembelajaran yang menyenangkan. Dan mungkin juga ada di antara kita yang belum paham betul bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika kita ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pertama-tama menyapa siswa itu harus dengan ramah dan bersemangat. Mungkin kita sudah melakukan ini Bapak dan Ibu, tetapi perlu kita kaji apakah sapaan kita kepada peserta didik itu betul-betul ramah atau tidak. Karena menyapa peserta didik dengan ramah itu tidak saja dengan rangkaian kata Bapak dan Ibu, tetapi tekanan pun, tekanan kata pun itu mempengaruhi keramahan dari sapaan kita. Saya berikan contoh Bapak dan Ibu. Mungkin kita menyapa anak-anak, mengatakan, "Selamat pagi anak-anak." Itu tekanan. Mungkin juga ada guru kita yang mengatakan, "Selamat pagi anak-anak." Itu adalah berbeda sapaan. Nah, yang mana yang paling ramah? Tentunya intonasi kita lembut,
intonasi kita itu mendayu-dayu, bukan intonasi kita yang keras, tegas, dan sebagainya. Apalagi Bapak dan Ibu kalau siswa itu sudah mencap kita sebagai guru yang kikir, sebagai guru yang tegas, suka marah, dan seterusnya. Meskipun kita menganggap diri kita ramah, tetap pendapat siswa itu mengatakan kita tidak ramah karena intonasi tadi. Itu baru dari intonasi bahasa, Bapak dan Ibu. Mengawali dari pembelajaran kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu, menciptakan suasana rileks. Jadi kalau kita ingin menyenangkan siswa, kita ciptakan suasana yang rileks. Tidak tegang, tidak ada tekanan di dalam pembelajaran itu, Bapak dan Ibu. Mungkin kita sudah melaksanakan itu, Bapak dan Ibu. Tapi apakah betul rileks suasananya? Mungkin pemahaman kita mengatakan saya sudah melaksanakan rileks. Tetapi kemungkinan di dalam pergerakan kita, di dalam action kita di kelas itu tidak rileks. Karena bahasa tubuh juga bisa menilai kita bahwa kita itu rileks atau tidak. Dari pergerakan kita saja, orang bisa menilai bahwa oh seperti ini guru saya, oh seperti ini guru saya marah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi siswa. Apakah di dalam mengawali pembelajaran kita memotivasi siswa atau langsung saja kepada materi, Bapak dan Ibu? Itu yang harus kita kaji dulu pada diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan jeda pembelajaran. Ingat Bapak dan Ibu bahwa waktu konsentrasi anak itu tidak banyak. Ketika kita melaksanakan pembelajaran, apakah itu tatap muka atau BDR misalnya, ketika pembelajaran tatap muka kita sudah melihat ada siswa kita yang sudah mulai lain perilakunya, berarti dia itu sudah jenuh. Maka kita lakukan jeda pembelajaran dulu. Biasa kita ikuti setiap ada pelatihan. Kalau misalnya kita sudah jenuh, maka biasanya mentor kita atau pelatih kita itu menyuruh kita bergerak, berdiri, kemudian bergoyang, membentangkan tangan, dan seterusnya. Itu adalah jeda untuk menyenangkan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan metode yang variatif. Jadi satu kali tatap muka, bisa saja bervariasi metode yang kita pakai, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah kita coba menggunakan kartu pembelajaran, Bapak dan Ibu. Ini yang seringkali kita terlupakan, padahal ini adalah sebuah permainan yang menyenangkan untuk pembelajaran kita. Bagaimana caranya kita misalnya menggunakan kartu pembelajaran? Tergantung dari materi yang kita ajarkan dalam pembelajaran itu, Bapak dan Ibu. Saya berikan contoh kecil saja misalnya. Ketika kita melakukan pembelajaran misalnya PJOK tentang permainan voli. Di dalam permainan voli itu ada yang namanya passing atas, passing bawah, kemudian ada floating service, kemudian ada servis atas, ada servis bawah. Biasanya kita sering melakukan pembelajaran yang biasa-biasa saja. Anak-anak disuruh melakukan passing bawah. Atau diberikan contoh, kita yang memberi contoh kepada siswa untuk melakukan passing bawah. Kenapa kita tidak mengubah proses pembelajarannya? Misalnya kita praktek di lapangan. Kita suruh baris anak-anak setelah dia pemanasan. Kemudian disampaikan bahwa anak-anak untuk permainan voli, saya ingin bagi satu kelompok itu 2 orang. Saya tidak mau membaginya. Silakan cari sendiri teman yang disukai untuk kelompok. Diberi waktu
dibunyikan sempritan, silakan ambil kelompok masing-masing. Di sini perlu kita kaji Bapak dan Ibu. Ada siswa yang mungkin langsung 3 orang yang memilih. Ada juga siswa yang langsung 2 orang. Ada juga siswa tidak ada sama sekali yang memilih. Sebagai guru, kita harus melihat ada apa siswa yang tidak dipilih. Kenapa ada siswa yang banyak yang memilih? Itu yang harus kita tahu, kita kaji. Dengan mendalami itu bisa kita lihat, oh karakter siswa ini tidak ada yang pilih karena begini. Oh siswa ini banyak yang pilih karena seperti ini. Oh siswa yang sedang-sedang ini ya begini saja. Nah, sesudah itu Bapak dan Ibu disuruh buat lingkaran karena dia sudah memilih satu kelompok 2 orang. Disuruh buat lingkaran, kemudian dibuatkanlah kartu pembelajaran. Setiap kartu itu kita tuliskan apa yang kita nilai di dalam permainan voli. Misalnya passing bawah, 1 kartu, passing atas 1 kartu, dan seterusnya. Kemudian dikumpul di tengah lapangan, kemudian disuruh setiap kelompok mengambil 1 kertas. Itu menyenangkan Bapak dan Ibu. Berlomba mengambil kertas. Yang tidak dapat kertas, itu minggir dulu. Nanti akan diproses. Yang sudah dapat kertas, kemudian disuruh bergilir untuk memperhatikan itu. Misalnya, bagaimana passing bawah pada permainan voli. Karena ini 2 orang, 1 yang pegang bola, 1 yang melempar ke temannya untuk memperhatikan passing bawah. Pada saat itulah, siswa disuruh untuk melihat apakah betul passing bawah yang dilakukan oleh siswa ini. Bagaimana posisi kakinya? Bagaimana posisi tangannya? Nah, setelah selesai kelompok pertama, disuruh koreksi kelompok lain. Betul tidak ini passing bawahnya? Apakah jarak kakinya itu sama dengan jarak bahunya? Apakah pada saat menerima bola itu kakinya per misalnya ke bawah ke atas, kemudian bagaimana tangannya? Itu semua diminta pendapat dari temannya. Disuruh untuk berkomunikasi, disuruh untuk memberikan pendapat. Begitu juga dengan misalnya floating service. Bagaimana floating service itu? Apakah betul bola itu berputar dulu baru dipukul? Kemudian bagaimana kalau dipukul bola itu sudah berputar, bagaimana bentuk bola itu? Karena di dalam floating service itu ada udara di sekitar bola itu, ada udara di dalam bola itu, kemudian bola itu elastis. Itu semua dikaji. Kenapa sampai floating service itu bisa mematikan misalnya pada lawan? Itu semua dikaji, disuruh kaji oleh siswa. Sehingga terjadilah pola pikir yang terbentuk pada siswa itu. Sehingga dia mampu berkomunikasi, mampu mengemukakan sesuatu yang terbaik Bapak dan Ibu. Itu salah satu contoh. Masih banyak contoh yang lain dari mata pelajaran yang lain Bapak dan Ibu. Silakan berinovasi, silakan kreativitas. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan adalah biasa disebut the power of 2 and 4 atau kekuatan 2 dan 4. Artinya Bapak dan Ibu, siswa itu disuruh mencari solusi dari satu masalah. Diberikan masalah dengan membentuk 2 orang atau 4 orang kelompok, kemudian disuruh untuk mencari solusinya di luar, jangan di dalam kelas. Misalnya, guru biologi. Guru biologi misalnya ingin menggunakan metode menyenangkan seperti ini. Disuruh bentuk kelompok, kemudian sesudah itu disuruh mencari di luar yang mana sebenarnya tumbuhan dikotil, yang mana monokotil. Disuruh mencari di sekitar sekolah. Minimal
Dia ambil daunnya, kemudian memperlihatkan nanti di kelas bahwa daun ini, pohon ini yang disebut dengan dikotil. Tentunya siswa tahu bahwa yang dimaksud dikotil seperti ini, yang masuk monokotil adalah seperti ini. Dia tahu. Kemudian didiskusikan di dalam kelas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menciptakan yang berikutnya, pembelajaran yang menyenangkan adalah tentunya kita harapkan siswa itu menggunakan metode-metode permainan. Kita ajak dia bermain, Bapak dan Ibu. Misalnya pada guru bahasa Indonesia misalnya. Karena dia ingin menyuruh siswa menciptakan sebuah puisi, maka kita bawa siswa itu keluar. Kita berikan tempat bahwa ini pemandangan, lihat di sebelah sana, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu nikmati, tulis di situ. Kemudian yang lain, kita tunjukkan pemandangan yang lain. Ini pemandangan, kamu pandang ke sana, apa yang kamu nikmati, apa yang kamu rasakan, tulis di situ. Itu adalah pembelajaran membuat puisi. Anak-anak terbiasa di dalam menulis. Hanya sulitnya, bagaimana bisa siswa disuruh menulis kalau gurunya tidak pernah menulis? Itu yang paling sulit. Apalagi kalau terkait dengan membaca literasi. Sekarang ini siswa itu sebenarnya minat bacanya itu tinggi, tetapi kemampuan bacanya rendah. Kenapa? Karena siswa itu ketika melihat WA, ketika dia membuka Facebook, selalu dia membaca, tetapi kemampuan membacanya tidak ada. Dia baca begitu, dia baca sekilas, tapi dia tidak pernah memahami apa yang dibaca. Ini yang tantangan untuk guru bahasa Indonesia, bagaimana literasi membaca itu bisa kita tingkatkan. Saya kira ini Bapak dan Ibu masih banyak yang lain metode-metode yang bisa dipakai kalau kita ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Banyak sekali metode. Ada metode inquiry, ada metode kasus, dan sebagainya. Saya kira ini dulu karena waktu terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.